agak gregetan ya, karena lagi-lagi polisi gitu. Emang tidak ada institusi lain apa yang... Sebenarnya siapa sih yang ngilangin kepercayaan itu kan mereka sendiri kan? Mereka juga yang harus balikin. Makanya untuk merekayasa kasus, pakailah instrumennya narkoba. Untuk memeras mendapatkan dana, pakailah narkoba. Tahun 2025 ini kan tahap akhir dari Grand Strategi Polri itu harusnya sudah mencapai namanya Polri yang excellent, Polri yang unggul. Jadi Sahabat Kompas, sudah lama kita nggak ngobrol-ngobrol dan ketemu lagi di balik berita Kompas. Ini akan menjadi awal tahun yang menarik. Apalagi sekarang ya, kita lagi ngobrol-ngobrolin, kalau lihat media sosial tuh rame banget soal polisi. Mulai dari polisi yang nunjuk-nunjuk orang, polisi yang nembak anak SMP, anak pelajar, polisi yang tidak melayani laporan warga dan sebagainya, banyak lah. Nah, kali ini kita akan ngomongin polisi. Sebenarnya polisi itu harus seperti apa dan sekarang kayak apa. Ini udah hadir teman saya, Rama Purnajati. Siang, Mas. Ini wartawan Kompas. Halo Mbak Sari. Halo Mbak Sari. halo Fik, apa kabar? Mbak Sari kali ini akan double seperti biasa. Double sebagai host sekaligus sebagai narasumber. Maklum lah, kita obrolannya kan biasa aja ya. Nggak terlalu kaku gitu. Mas Rama mungkin bisa cerita yang paling terbaru, peristiwa soal polisi ini apa yang membuat Mas Rama kemudian gregetan lah sebagai wartawan? Ya, sebenarnya agak gregetan ya, karena lagi-lagi polisi gitu. Emang tidak ada institusi lain apa yang berkasus Bikin drama. bikin drama di Republik Indonesia ini. Tapi ya lagi-lagi polisi. Apalagi terjadi di rentang waktu yang cukup berdekatan ya, berturut-turut dari Desember 2024 ke Januari 2025. Jadi di akhir tahun dan di awal tahun. Itu ada dua kasus sih sebenarnya yang sangat menonjol ya. Itu adanya kasus pemerasan yang dilakukan oleh oknum polisi jajaran Polda Metro Jaya, Reserse Narkoba, yang melakukan pemerasan di acara Jakarta Warehouse Project atau DWP. Kalau yang diperas memang warga negara Malaysia saja, khusus di warga negara Malaysia saja. Memang dia diperas ketika padahal hasilnya negatif. Hasilnya negatif, tetapi tetap diperas. Nah, itu motifnya yang masih terus digali oleh Komisi Kode Etik. Nggak ada barbuk yang ditemuin di mereka? Hanya sekedar uangnya saja. Nggak, barbuk narkoba yang ditemuin nggak ada kan? Jadi tidak ada. Jadi hanya pemeriksaan tes urin. Mainnya vulgar banget ya. Iya. Paling nggak ditaruh lah, cemplungin gitu kan kalau mau meres. Oke, kita kesini dulu, Jeng Sari. Jeng Sari kan juga lama di kepolisian ya. Anak DWP. Anak DWP. dulu. Yang juga ikut DWP. Lagi ajub-ajub ya, lagi seneng-seneng, tahu-tahu diperes. Itu reputasi DWP itu padahal bagus banget loh. Untuk kepanitiaan, untuk keamanan dan sebagainya. Dan makanya ini sudah bertahun-tahun nggak ada masalah. Yang bikin masalah justru pihak keamanan yang mestinya ikut menjaga keamanan gitu kan. Nah, kalau dilihat dari besaran lalu modus dan motifnya, kira-kira ini apa yang dicari polisi? Kerangka besarnya adalah kebiasaan polisi, kultur buruk polisi memeras dalam hal apapun. Salah satu yang paling gampang tuh adalah memang narkoba gitu loh. Makanya narkoba tuh selalu jadi kayak instrumen yang paling sangat doable untuk dilakukan tiap saat untuk memeras. Dan ini bukan pertama kali atau bukan sesuatu yang jarang, terlalu sering. Kita karena rame aja nih ya, melibatkan warga negara Malaysia dan diributkan di sosial media jadinya ter-up gitu ya, ter-highlight. Tapi banyak juga yang enggak. Gue sendiri 10 tahun, 2009, 2010 itu juga pernah ngeliput yang rekayasa kasus pakai narkoba. Itu kasusnya cukup selama setahun ya, kita Kompas mengawal, aku ngeliput itu. Gimana misalkan narkoba dipakai untuk memeras salah satu pegawai rendahan lah ya di perkantoran di SCBD. Karyawan biasa gitu, karena ada konflik internal dan dia dipaksa untuk mengakui sesuatu yang sebenarnya dia tidak tahu cara memerasnya apa, pakai narkoba, sama dicemplungin, di kantongnya ditemuin. Dan itu waktu itu cukup ter-highlight, cukup ramai karena melibatkan orang besar lah, yang tokoh sekarang jadi petinggi partai. Orang ini yang
request ya, order kasus. Tolong ya. ini diselesaikan. Tolong gitu. ini diselesaikan, dan polisi menggunakan cara yang paling mudah adalah dengan narkoba itu Gitu. tadi. Itu di film-film kelas B itu Jadi, banyak sekali modus. Makanya untuk merekayasa kasus pakailah instrumennya narkoba. Untuk memeras mendapatkan dana, pakailah narkoba. Oke. Sebelum lanjut ke itu tadi, sebenarnya ngumpulin duit banyak itu untuk apa itu tadi? Ini kita mau denger yang tahun 2025 apa yang paling atau membuat Mas Rama kemudian gregetan juga tuh? Ulah polisi berikutnya. Ulah polisi berikutnya. Oknum-oknum. Yang 2025 yang terbaru ya, yaitu soal yang di Polsek Cinangka ya. Oke. Yang soal penembakan itu yang tentu juga sangat mendapatkan perhatian publik, di mana kerja polisi atau profesionalitas polisi itu dipertanyakan. Bagaimana dia menolak permintaan pendampingan dari anak korban penembakan. Kita tahu yang menjadi korban penembakan itu adalah bos rental. Bos rental mobil. Bos rental mobil di kilometer 45 tol Jakarta Merak itu menjadi korban penembakan oleh oknum anggota TNI Angkatan Laut. Dan kemudian sebelum menjadi korban penembakan sebenarnya korban ini melapor ke Polsek Cinangka, itu Polres Cilegon, Banten, untuk meminta pendampingan karena dia sudah mengetahui bahwa pelaku ini membawa senjata. Oke. Jadi Sudah merasa terancam. Bukan merasa lagi. Korban ini sudah ditodong senjata sebelumnya. Sudah pernah. Sebelum itu ditodong senjata oleh si oknum TNI yang nyewa itu, yang rental mobil itu. Ya, yang oknum TNI AL itu. Jadi karena dia sudah ditodong dan dia merasa terancam, dia meminta pendampingan kepada Polsek Cinangka. Tetapi apa yang didapat bukannya pendampingan, tapi malah penolakan. Jadi penolakan karena apa? Karena polisi yang menerima laporan itu, petugas yang sedang piket itu menganggap bahwa tim yang datang itu adalah anggota leasing. Jadi mobilnya mobil leasing. Mobil leasing. Okay. Padahal bukan, itu adalah mobil dia yang disewakan kepada orang, tapi diperjualbelikan atau digelapkan, kemudian dijual kepada oknum TNI AL. Nah, terus kemudian ditolak, dan akhirnya karena tidak mendapat respon yang bagus dari polisi, akhirnya dia mengejar sendiri pelaku itu, dan pada akhirnya terjadilah penembakan di kilometer 45. Tapi sebelum sudah mendapat sorotan publik, akhirnya AKP Polsek AKP Asep Iwan Kurniawan itu memberikan klarifikasi. Klarifikasinya lucu, bahwa dia tidak bisa memberikan bukti legalitas dari kendaraan yang akan diminta. Yang akan diminta itu. Padahal anaknya itu membawa BPKB, STNK, dan juga kunci cadangan. Dari sesuai dengan platnya, sesuai dengan mobil yang akan minta untuk ditarik itu. Mungkin butuh invoice dari dealer. Ternyata bapaknya itu udah nawarin gini loh, Mas. Tolong dampingin saya, nanti akan ada uang capeknya. Oke. Tapi tetap saja ditolak. Terus kemudian dia meminta untuk membuat laporan dulu. Padahal antara mobil pelaku dengan kantor Polsek Cinangka itu cuma 4 km. Jadi kalau misalnya polisi bertindak cepat saja, dia langsung bisa diamankan. 5 menit aja ya. 5 menit aja begitu. Karena dekat sekali. Karena memang si bos rental ini sudah bermain atau berbisnis rental mobil ini nggak bentar, sudah sejak 2008. Berarti sudah sekitar 20 tahun. Jadi ketika terjadi penggelapan mobil seperti ini, ya mereka tahu apa tahapan-tahapannya gitu. Jadi dan tahu juga uang capek yang harus dikasih itu ya. Tahu, karena dia juga sering kasih uang capek lagi ya. Gitu. Tapi ya apa yang layanan yang diberikan oleh Polsek Cinangka ya seperti itulah. Ya, ini pendampingan kepada rakyat kecil lah ya, yang ternyata nggak didampingin. Berbeda dengan kalau dia naik Alphard misalnya ya. Itu warga disuruh minggir. Ini ada disparitas, ada ketimpangan. Iya. Ini hal ini biasa nggak sih? Iya sama, persis lah. Ini bentuk pelayanan publik kan. Tadi kalau tadi masalahnya masalah di pemerasan. Ini masalah yang basic lagi di kepolisian, yaitu pelayanan publik. Iya. Di mana konsepnya gitu loh di muka bumi ini. Nah. Polisi menerima aduan itu mesti yang pengadunya mesti bayar, mesti ngasih duit. Kan nggak ada konsepnya, nggak ngotak gitu kalau kata anak sekarang. Nah, polisi kan sering beralasan anggarannya nggak ada
atau anggarannya kecil gitu Ya itu bukan urusan kita lah, orang kita, mereka tiap tahun anggarannya naik kok. naik ya. Anggaran Polri kan udah kurang gede apa sejak reformasi. Anggarannya gede banget. Tapi realitas lah kalau kita dengar dari polisi kemudian fakta, apakah memang anggaran yang gede itu tidak pernah mencukupi untuk menangani kasus-kasus seperti itu sehingga dia butuh bensin tambahan. Ya masa fundraisingnya dengan cara kayak gitu ya. Fundraisingnya dengan cara memeras publik atau minta dibayar baru dikerjain, minta diongkosin gitu loh baru dikerjain. Ya pertanyakan itu ke bos-bos di atas lah, jenderal-jenderalnya itu kemana duitnya, anggarannya turun beneran nggak ke bawah. Tapi kita lihat misalnya polisi-polisi itu kan sebenarnya nggak nampak kekurangan duit gitu ya. Nah, di satu pihak mereka tidak nampak kekurangan duit. Itu kan aneh, gitu kan. Kita lihat jamnya, gitu kan, kita lihat sepatunya, tasnya, mobilnya. Oh iya. Ya nggak cuma satu ya. Iya kan banyak. Ini kita nggak ngomong yang di bawah ya, gitu loh. Ini setingkat AKP ke atas. Jadi ya kalau biasanya. ada perhitungan Gini Index ya, indeks ketimpangan di dalam Polri sendiri, karyawan Polri, anggota Polri sendiri itu jangan-jangan rasionya gede banget, timpang sekali itu kan, antara prajurit dengan antara yang ngatur lalu lintas sama yang ngatur itu tadi ya, pemerasan iya itu kan tadi. itu sebuah paradoks yang sangat menggelikan kan sebenarnya. Nggak cukup anggarannya, tapi lihat gaya hidup kalian. Sering ya. Ada kejadian menarik juga Mas, saya liputan di Polda Nah Metro ini lucu Jaya. nih. Ada di Polda Metro Jaya, liputan terkait ada kawin kontrak ya, kawin kontrak antara warga negara Cina dengan warga negara Indonesia gitu. Setibanya selesai press release gitu, tiba-tiba ada ibu gitu datang menggunakan dress gitu, ya cantik lah gitu ya, pakai pakaian yang sangat modis lah gitu ya. Kemudian datang gebrak Tampak meja, dia berduit gitu. sepertinya berduit dengan pakaian dan juga dandanannya sepertinya orang yang berduit. Kemudian datang lari-lari sambil teriak-teriak. Kita wartawan yang ada di situ ada yang pegang kamera, ada yang pegang foto kamera dan juga yang lain itu kaget kan. Dia gebrak meja. Saya nggak terima saya dilakukan seperti ini gitu ya. Saya baru melapor, saya dimintain uang 15 juta baru melapor. Terus kemudian saya juga pernah nih dengan Kapolres Jakarta Selatan, ini orangnya gitu. Orangnya kebetulan ada di situ tuh sambil nunjuk-nunjuk kan. Kemudian ini orangnya, saya sudah kasih uang sampai berjuta-juta tapi kasusnya tidak selesai gitu. Itu sampai kita diam aja, ini melongo, ini ibu ini apa gitu kan. Terus kemudian polisi yang ada di situ bilang, ayo Bu kita selesaikan di atas saja Bu, kita selesaikan di atas saja gitu. Mungkin ibu itu udah saking gondoknya ya. Saking sampai gondoknya. berani teriak di kandang polisi gitu. Dan lagi press release. Dan lagi press release. Harapannya mungkin ibu itu adalah ya ini terkuak dan bisa di blow up gitu kan. Ini salah satu potret aja kan gimana. Terus orang nggak puas, udah dibayar pula, nggak dikerjain pula. Nggak dikerjain gitu. Jadi memang sangat ironis ya ketika aduan masyarakat harus keluar duit dan kasusnya tidak selesai gitu. Kan ada orang bilang daripada kita ngelapor kehilangan ayam nih, ternyata ketika setelah melapor kita harus kehilangan sapi, gitu kan, karena mending ayam hilang. Mendingan kita lepaskan aja lah ayamnya begitu. Diiklasin aja. Diiklasin aja gitu. Kondisinya seperti itu Mas. Dan itu kan guyonan lama ya sejak dulu ya. Sebelum reformasi itu guyonannya seperti itu. Nah sementara abadi ya. Nanti akan kita lihat itu di akhir-akhir obrolan. Sebelum itu kan selain pemerasan, kemudian itu tadi pengabaian, juga ada mungkin ego kali ya, yang kasus pelajar ditembak gitu. Pelajar kasusnya gimana itu Mas Rahmat sebenarnya? Yang di Semarang loh. Oh, kalau yang di Semarang itu ya kasusnya di mana ya kayaknya ada rekayasa kasus di mana ketika dibilang bahwa itu adalah pelaku dari tawuran ya. Oh iya, pelajar tawuran. Dengan mengikutkan bukti-buktinya celurit-celurit seperti itu. Padahal setelah dipertemukan dengan DPR, nyatanya tidak seperti itu. Begitu. Jadi celurit itu rekayasa aja, palsu. Sepertinya seperti itu, begitu. Jadi istilahnya bagaimana cara mengumpulkan barang bukti agar skenario yang narasi yang sudah disusun itu ada dukungan bukti-buktinya. Ya, sama kayak Sambo kemarin kan, ada upaya seperti itu kan.
ada yang Membelokkan membangun, narasi ya. iya ada yang membangun narasi. Cuman yang nulis kayaknya Yang nulis kurang skenario. kursus. Saya khawatir nih beberapa polisi yang sudah istilahnya menyimpang ini kan dibawa ke sidang kode etik ya. Khawatirnya adalah ketika kita tidak mengawal kasus ini, mereka yang sudah di PTDH kan, seperti yang di kasus DWP kan ada 3 anggota polisi yang merupakan petinggi itu kan sudah di PTDH, diputuskan untuk PTDH walaupun banding begitu. Khawatirnya ketika kita dikawal, dia tetap bisa bertugas di kepolisian. Ya nggak heran lah, yang kemarin kasus Sambo kan juga malah terpromosi. Iya, ada yang jadi sekarang jenderal ya. belum ada 5 tahun padahal kan. Iya, yang kasus lain juga gitu kan. Jadi sama mereka kan kita nggak tahu apa yang terjadi di dalam ya. Tahu-tahu loh kok itu orang itu muncul lagi gitu. Padahal dulu kayaknya bermasalah. Iya. Nah yang terakhir itu yang polisi konon disenggol pelajar kemudian dia nembak pelajar itu lebih ke ego atau apa? Arogansi atau Ya apa? arogansi, punya beceng kan. Oh. Kecenderungan anggota iya kecenderungan aparat kalau megang beceng ya pasti ngerasa entitled untuk bisa ngapain aja. Oke. Klasik Itu juga arogansi yang lain ya. Jadi keeroran polisi dari apa tadi? Mulai apa? Pelayanan Pemerasan, publik, ya. pemerasan, rekayasa, Sampai dengan ego itu tadi ya. arogansi. Jadi sebenarnya apa yang bisa kita harapkan dari polisi ini Susah. susah ya? Setelah reformasi 98 itu mereka pisah dari TNI ya, dari ABRI. Dari ABRI. Jadi TNI dan Polri. Polri itu kan terus punya Agenda. agenda penting, sangat penting namanya Grand Strategi Polri 2005-2025. Jadi artinya dikasih waktu 20 tahun untuk mereformasi dirinya. Oke. Di dalam Grand Strategi itu. Tahap pertama itu dibagi dalam 4 tahap ya. Yang tahap pertama itu adalah mengembalikan kepercayaan publik. Jadi dari tahun 2005 sampai 2010 agenda mereka adalah mengembalikan kepercayaan publik. Nah, tahun 2025 ini kan tahap akhir dari Grand Strategi Polri itu harusnya sudah mencapai namanya Polri yang excellent, Polri yang unggul. Jadi Mengembalikan kepercayaan publik dan sekarang belum balik. udah harus kelar kan Iya. di 2010 sebenarnya. Yang sekarang ini harusnya sudah sampai di Polri unggul itu tadi. Tapi itu pun ternyata kita tahu semua. Artinya apa? Artinya kita balik ke nol ya. Balik ke nol lagi. Oke. Kalau kayak gini sekarang kita tanya lah sama siapalah, ibu-ibu, nenek-nenek lewat gitu apa segala macam. Percaya nggak sama polisi? Oke. Kayaknya urutannya tuh lebih penting percaya pada tahayul daripada percaya pada polisi gitu ya. lebih memilih percaya sama tahayul daripada percaya sama polisi. Jadi ini PR besar kan, PR besar. Kita Litbang Kompas itu di era kepemimpinan Joko Widodo kemarin dari 2014 sampai 2024 ya. Litbang Kompas itu pernah bikin survei citra salah satunya mencakup citra survei kepemimpinan ya kalau nggak salah. Di dalamnya ada penegakan hukum dan ada citra polisi. Itu antara 2015 sampai 2000 berapa ya? 2024 kayaknya kalau nggak salah ada lagi. Itu yang paling jeblok tuh kan adalah penegakan hukum. Yeah. Nah, di antara berbagai institusi penegakan hukum, ada kejaksaan, ada KPK, ada polisi segala macam. Yang paling hancur polisi gitu loh. Nah, sebenarnya di era Joko Widodo itu ada 4 Kapolri kan, Badrodin Haiti, Tito Karnavian, Idam Aziz, sama Listio sekarang Sigit. Itu di era yang citra polisinya paling buruk, surprisingly itu di era Tito Karnavian itu 68, sekian persen ya kepercayaan publik, citra kepercayaan publik terhadap polisi. Nah, ketika era Listio sebenarnya bagus tuh, sempat di 78%. Sebelum Sambo. Tapi pas Sambo jeblok lagi. Kita lupa. Ini apa namanya soal pelayanan publik tadi, polisi itu menangani kasus intentionnya apakah emang untuk melayani publik atau cuman untuk memenuhi angka-angka KPI? Oh, itu ada motif yang berbeda dan jelas. Iya, kenapa mereka menolak? Salah satunya mereka menolak kasus karena daripada gue ambil tapi tidak kelar, karena mereka nggak akan ngegas tuh menyelesaikan kasus itu, kan masuk KPI, jadi crime clearance-nya jadi kecil, jadi turun, jadi mendingan dia tolak. Itu pernah gue alami dan ya banyaklah kasus ya, lebih baik mereka menolak
Dan masih terjadi kasus. sampai sekarang. Dan terjadi sampai sekarang. Oke. Jadi hanya demi untuk memenuhi KPI. KPI doang, tapi secara kualitas Artinya ada yang lebih substansial ya, ini soal kultur berarti ya. kultur dan disupport juga sama sistem penilaian yang kayak gitu ya. Apa penilaiannya cuma kuantitatif aja, jangan-jangan. Perlu reformasi lebih jauh untuk mengembalikan kepercayaan itu. Sebenarnya siapa sih yang ngilangin kepercayaan itu kan mereka sendiri kan. Mereka juga yang harus balikin. Kalau motifnya tidak ke situ ya nggak pernah balik juga kepercayaan. Makanya mungkin wacana sebaiknya Polri itu ada di bawah sebuah kementerian. Jadi dia disubordinatkan ya di bawah. Dulu kan sempat rame di bawah Kementerian Dalam Negeri. Mungkin itu sebaiknya diwacanakan lagi ya. Dulu kan alasan mereka adalah nanti kalau misalkan menterinya dari parpol segala macam kita disetir parpol. Ah nggak usah gitu juga udah disetir kok, ya kan? Iya, sampai ada istilah partai coklat. Sampai ada partai coklat, jadi itu alasan aja. Ya udah itu dulu ya kita ngobrolin polisi. Sampai ketemu lagi di edisi berikutnya, tetap di Balik Berita. Sampai jumpa.